Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan syakiran li'an'amih. Wa sallallahu ala sayyidil mukhtar Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat, terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini, support bagi kita semuanya. Terima kasih. Aplaus Pak Camat. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkom Bincang, keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, baik Kecamatan Semanggu maupun Kecamatan Karangpucung, selamat untuk yang terkukuhkan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syukur atas karunia Allah yang begitu agung, rahmatnya yang terus mengalir untuk kita semuanya. Tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dinyatakan Allah, wa id ta'adzana rabbukum la'in syakartum la azidannakum. Begitulah ketetapan Allah. Yang mau bersyukur ada rewardnya. Apa? Ziyadah. La azidannakum, itu reward bagi orang-orang yang syukur. Jangan khawatir. Mau minta berapa? Ditambah oleh Allah karena syukur. Tetapi punishment-nya mengerikan. Wala in kafartum, kalau ingkar, tidak pandai bersyukur, punishment-nya apa? Adzabun syadid, inna adzabi lasyadid. Itu mengerikan. Jadi hidup ini memang syukur. Syukur dipertajam kita kepada Allah. Semoga ini akan berziyadah, menambah terus apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa kita menyampaikan salam untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita mengucapkan selamat milad, yang tepatnya hari kemarin tanggal 18 November, di mana Persyarikatan Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November 1912. Kalau hari ini tahun 2023, berarti sudah yang 111, atau bertepatan berdirinya Muhammadiyah tanggal 8 Dzulhijjah, pas hari tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9-nya wukuf di tanggal 8 awal hari pertama haji tahun 1330 Hijriah. Sekarang sudah 1445. Artinya kalau perhitungan Hijriah sudah yang ke-115. Selamat untuk Muhammadiyah yang terus berkiprah, terus bersumbangsih dalam rangka mencerdaskan masyarakat kita. Semoga ini menjadi doa kita semuanya, bahwa ke depan Muhammadiyah melintasi abad kedua ini juga semakin bermanfaat untuk umat manusia, khususnya bagi masyarakat kita di negara Indonesia. Saudaraku ma'asyiral muslimin, kalau kita menyimak semalam perhelatan milad di Bidang Pusat di Yogyakarta, memang cukup mencengangkan. Hanya
dalam waktu 1 pekan saja Muhammadiyah mencanangkan gerakan infak pendidikan, karena memang Muhammadiyah sudah sangat serius membahas di dunia pendidikan. 1 pekan ini tercapai 111 miliar 1 pekan. Kita masih ada waktu mengakhiri tahun ini antara pertengahan November dan Desember. Itu targetnya 211 miliar targetnya. Mudah-mudahan ini juga langkah yang luar biasa. Saya cukup kagum ketika semalam orang mengatakan kayak Ustaz Adi Hidayat 1,4 miliar tadi malam baru saja. Luar biasa. Kalau begitu kaya dong. Kalau nggak kaya nggak bisa disumbang sebanyak itu. Pasti kaya. Kalau yang disumbangkan aja 1,4 miliar oleh Ustaz Adi Hidayat, kira-kira kekayaannya berapa? Kira-kira. Kan gitu ya. Kalau toh itu dianggap 2,5% dari kekayaannya sebagai bentuk zakat kan gitu, atau maksimal 30%. Ya sudah 30%-nya saja sudah. Dan kok Ustaz ngitung-ngitung harta orang? Bukan ngitung-ngitung. Ini tarhib, bentuk dorongan support kita semuanya bahwa insya Allah pendidikan di Muhammadiyah kedepannya akan semakin maju karena kita punya dana abadi. Itu dana abadi Pak. Per tahunnya kita berharap bisa mengumpulkan sekitar 200 miliar per tahunnya dengan harapan 1 periode ke depan sampai 2027 diharapkan ya 220 miliar kali 5. Itulah sebagai dana abadi untuk pendidikan kita. Sekali lagi support untuk Muhammadiyah. Ya, sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Muktamar 48 ini menjadi muktamar yang paling spesial. Karena apa? Ini seiring dengan kebangkitan kesadaran berkhidmat. Saya sudah 3 periode di PDM, berarti sudah 15 tahun. Ini tahun yang ketiga. Ini baru mengalami yang namanya bersemangat Muhammadiyah di tahun periode ini. 10 tahun yang lalu biasa saja, tapi begitu sekarang Muktamar 48 subhanallah, ternyata di mana-mana ada geliat yang luar biasa, termasuk dari unsur pembantu pimpinan luar biasa. Dulu yang namanya UPP setahun paling rapat Pindo Pak. Pindo terus dibangun. Sekarang setiap bulan minta rapat. Wah, luar biasa sekarang. Nah, ketika itu yang terjadi kami gelagapan. Dana ini habis rapat. Tapi tidak apa-apa karena kita terbiasa memberi bukan menerima. Itu moto di kita, memberi, selalu memberi. Karena Sang Surya tidak pernah minta apa-apa kepada kita. Sang Surya setiap hari pasti memberi. Itulah moto kita. Sang Surya gelap. Artinya itu fluid bahwa kita harus suka memberi berapapun yang kita akan berikan, termasuk gerakan pendidikan kita yang per PCM berapa? Per PCM berapa? 5.000 rupiah per anggota PCM. Kalau PDM 11.000 rupiah per anggotanya. Tapi kan nasional. Nah itu juga gerakan yang sedang kita mencoba. Nah inilah bagian-bagian khidmat kita untuk membangun mencerahkan masa depan bangsa kita. Luar biasa. Semoga ini menjadi fluid fastabiqul khairat. Fluid untuk segera kita berkiprah di masyarakat dalam membangun berbagai macam pembangunan kita. Saya perlu menyampaikan ke Pak Camat. Pak Camat, Muhammadiyah ini mitra pemerintah. Jadi jangan sungkan-sungkan, panggil saja Muhammadiyah. Mungkin ada urusan yang terkait dengan masalah
sosial, panggil Muhammadiyah. Apakah itu di MC-nya misalkan gitu. Panggil Muhammadiyah. Kalau tidak mau laporkan ke BDM. Karena kita memang sudah menobatkan diri sebagai mitra pemerintah, tetapi mitra yang cerdas, bukan mitra pendek-pendek. Mitra yang cerdas. Kecerdasan itu kita wujudkan dalam bentuk masukan, input yang positif, mungkin kritikan. Jadi Muhammadiyah ini memang sejak berdiri sudah mentradisikan menjadi mitra yang baik, tetapi juga menjadi seorang kritikus yang sehat. Kami pernah dialog dengan Pak Tato dulu. Kalau berkawan dengan Muhammadiyah, saku kandel gawe, sakit kandel Pak. Orang kelong-kelong, tapi kupingku panas. Tapi nek gaul dengan non Muhammadiyah katanya itu, saku tipis, tapi kupingku adem. Milih yang mana Pak Samad? Itu cerita guyonnya Pak Tato dulu. Saya pernah tidak apa-apa. Toh kami juga memberi masukan yang terbaik. Karena Muhammadiyah, NU adalah dua ormas yang punya sumbangsih besar dalam membangun negara ini, bahkan memerdekakannya sekaligus membangunnya. Oleh sebab itu, pemerintah tidak bisa menafikan dua ormas tersebut. Tinggal nanti pemerintah mengambil porsi yang mana. Muhammadiyah sudah mengambil porsi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya. Ambillah porsi itu sebagai mitra pemerintah. Sedangkan saudara kita dari NU mungkin sisi yang mana. Nah, ketika pemerintah daerah, kecamatan, desa bisa mengkolaborasikan itu luar biasa Pak. Panjenengan sebagai Pak Camat di sini sudah punya dua backing yang kuat, dari tinggal menggunakan Muhammadiyah backing ya. Nanti kalau NU backing itu luar biasa, tinggal manajemen. Nah inilah yang karena kita sudah menobatkan diri sebagai mitra pemerintah. Nah oleh sebab itu kita bersyukur Muhammadiyah melintas abad kedua dengan program-program yang lebih spektakuler lagi. Sehingga tadi saya sampaikan geliat bermuhammadiyah dalam rangka berkhidmat untuk kepentingan bangsa dan negara ini sangat luar biasa. Harus kita sambut dengan positif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan bahwa bermuhammadiyah itu mengemban dua peranan. Bermuhammadiyah itu mengemban dua peranan. Peranan pertama adalah peranan sebagai organisasi. Sejak lahir memang sudah menjadi organisasi masyarakat Islam. Sedangkan peranan yang kedua adalah peranan faham keagamaan. Perlu saya sampaikan kepada panjenengan, ketika berdiri tahun 1912, rentang waktu sampai 1927 berapa tahun? 12 sampai 27 15 tahun. Muhammadiyah hanya berfungsi berperan sebagai organisasi. Sehingga praktek keagamaan di rentang waktu ini berbeda-beda. Fikihnya Ahmad Dahlan dengan background Ahmad Dahlan sendiri saat dia menimba ilmu di Timur Tengah, dengan fikihnya Kiai A, Kiai B yang backgroundnya adalah orang Kiai kampung berbeda. Karena di rentang itu Muhammadiyah belum ada faham keagamaan, masih dibebaskan person-person Muhammadiyah itu untuk menjalankan keagamaannya sesuai dengan background yang dia pahami bersama-sama. Namun pada tahun 1927 saat dibentuknya Majelis Tarjih
saat itulah Muhammadiyah merambah pada faham keagamaan, sehingga Muhammadiyah ini bukan hanya berfungsi berperan sebagai organisasi, tapi juga mengemban peran faham keagamaan. Sejak tahun 27 itulah kemudian diseragamkan faham keagamaan di Perserikatan Muhammadiyah. Dari tahun ke tahun terus konsolidasi, terus. Nah, itulah yang disebut bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi juga sebagai paham keagamaan. Apa ada bedanya dengan organisasi yang lain? Ada kesamaan, ada perbedaan. Oleh sebab itu, Muktamar 48 yang memang disinyalir sebagai muktamar yang paling dahsyat dengan gagasan barunya, faham keagamaan di Muhammadiyah terus digenjot agar supaya ini menjadi faham keagamaan Islam modern. Jadi Muhammadiyah itu mengambil jalan Islam modern. Ada 5 asas faham Muhammadiyah. Pertama, asas faham Muhammadiyah, faham agama Muhammadiyah harus berdasarkan tauhid. Ini penting, harus berdasarkan tauhid. Yang kedua, Islam di Muhammadiyah harus merujuk pada Quran dan hadis. Nanti saya sedikit ada keterangannya. Dan yang ketiga, Islam faham Muhammadiyah harus kreatif, inovatif. Itu yang disebut tajdid. Nanti juga ada keterangannya seperti apa. Dan yang keempat, faham Muhammadiyah itu harus wasatiyah. Karena praktek keagamaan di dunia ada yang kelompok kanan, ada yang kelompok kiri. Tapi Muhammadiyah harus berdiri di tengah. Dan yang kelima, asas faham Muhammadiyah adalah asas rahmatan lil alamin. Sampai jam berapa? Jangan lama-lama, nanti Pak Satmoko sudah nyamper, saya belum selesai. Cukup saya akan menerangkan 5 sisi paham keagamaan. Kalau urusan organisasi, saya nggak usah nguyai segoro, betul? Kita sama-sama paham organisasi, maka saya hanya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan paham keagamaan di Muhammadiyah. Ya, nah, karena peran Muhammadiyah di samping sebagai organisasi modern, juga sebagai paham agama. Saya akan menerangkan sisi ini. Nah, faham agama di Muhammadiyah harus berdasarkan tauhid. Ini saya kira seluruhnya sama. Karena antara Yahudi, Nasrani, dan Islam ini satu sumber. Allahul Ahad, Allahus Samad. Meskipun dalam perjalanannya ada yang mencoba bergeser, tetapi secara konsisten Islam itu tetap mengakui keberadaan Yahudi, mengakui keberadaan Nasrani dalam konteks sama-sama sebagai agama dari langit. Dan Islam mencoba lurus. Nah, tegak lurus ini namanya tauhid. Maka diharapkan betul bahwa warga Muhammadiyah di era 1927 sampai sekarang harus paham agamanya berdasarkan tauhid. Yang kedua, faham agama Muhammadiyah itu harus merujuk pada Quran dan hadis. Apa bedanya? Ada perbedaan, ada kesamaan. Seluruh orang Islam, seluruh ulama di kalangan Islam pasti merujuk kepada Quran dan hadis. Tetapi ada yang rujukannya indirect, tidak direct, indirect. Contoh misalkan, dalam konteks mazhab Syafi'i, banyak warga umat Islam yang merujuknya kaul Syafi'i menurut Syafi'i, menurut Imam Hambali, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, dan bla 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 bla. Tetapi Muhammadiyah tidak begitu.
Mari kita berhukum merujuk pada Al-Quran. Nanti ketemu juga dengan Syafi'i, ketemu juga dengan Hambali, sama-sama merujuk pada Quran. Ini bedanya. Jadi faham rujukan Muhammad itu direct, bukan indirect. Kalau indirect itu adalah fahamnya kaum menurut Syafi'i, menurut Hambali. Kalau kita tidak begitu, menurut Quran ayat ini, menurut hadis ini, itu bedanya. Apa ada kasus-kasus yang timbul kalau kita merujuk kepada kaul, kepada faham ulama, 1000 ulama akan ada 1000 faham. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini sebenarnya yang berpotensi kita terjadi pergesekan, karena yang satu merujuk kepada Syafi'i, yang satu merujuk kepada Hambali. Dan di antara mereka tidak ada toleransi, maka yang ada memaksakan kehendak. Ya kudu kayak kiye, ya kudu kayak kiye. Contoh misalkan, yang bermadzhab Syafi'i pendek gepeng subuh kudu kunut. Betul atau tidak? Pendek gepeng kudu kunut. Tetapi yang bermadzhab Hambali ya tidak harus. Nah, ketika terjadi dua pendapat ini tidak bisa disatukan, yang terjadi apa? Gesekan. Berbeda kalau kita merujuknya bukan kepada pendapat Syafi'i atau Hambali, merujuk pada Quran. Apa di Al-Quran ada cerita itu, minimal hadis ada ceritanya. Nah, Muhammadiyah merujuk pada hadis. Bagaimana tanggapan hadis tentang kunut? Kunut hukumnya sunnah. Mau di subuh kek, di zuhur kek, di asar kek, di maghrib no problem. Jadi ini meminimalir tingkat gesekan di akar rumput. Itulah kecerdasan Muhammadiyah dalam berhujjah. Langsung saja pada Qurannya, langsung saja pada hadisnya. Jadi kita faham Muhammadiyah yang mau kurut is okay. Saya dalam minggu ini kurut terus. Untuk nazilah kita doakan saudara kita yang ada di Palestina. Zuhur juga begitu, Jumatan juga begitu, asar juga begitu. Tanpa terkecuali mungkin subuh juga begitu. Nah, inilah bedanya metode Muhammadiyah dalam beragama. Jadi memilih kembali langsung pada teks dasarnya dalam rangka apa? Meminimalir gesekan antar pendapat. Paham ya? Inilah semangat kita di dalam rujuk ilal kitab was sunnah. Coba ya, tauhid kembali kepada Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Kreatif, inovatif, namanya tajdid. Lah, agama kok wis sempurna, apa perlu diperbaharui? Nah, ini ada yang perlu diluruskan. Yang namanya kesempurnaan agama itu adalah dalam konteks ibadah mahdhah. Salat sempurna, haji sempurna, siam Ramadan sempurna, zakat sempurna. Ini tidak perlu dikutip karena itu mahdhah, asli dari Allah dan kanjeng Nabi-Nya. Sedangkan yang perlu dikutip itu dalam konteks apa? Bermuamalah dalam mengelola dunia ini. Apakah dalam pengelolaan kepemimpinan, pengelolaan bermasyarakat, pengelolaan dunia pendidikan, pengelolaan ekonomi, ini yang kita punya tajdid, punya inovasi dan kreativitas. Jadi jangan dipahami kalau tajdid itu akan mengutak-utik urusan yang sudah baku, tidak sama sekali. Oleh sebab itu kandungan tajdid itu ada dua. Yang pertama adalah rujuk kembali kepada teks dan bertajdid dalam konteks muamalah dunia. Kalau di zaman Nabi dulu berdagang ya seperti itu konvensional, tetapi perdagangan di Muhammadiyah di era sekarang dirubah dengan sistem yang modern. Kalau di zaman Nabi tolak ini ya halakoh, jegong, bedeprok nangaring masjid dan musola kan begitu Pak. Tapi di Muhammadiyah sudah dirubah dengan sistem yang modern. Ada PAUD, ada TK, ada
ada SD, ada SLTP, SLTA, bahkan perguruan tinggi yang sampai hari ini ya perlu disyukuri karena kemajuan kita. Alhamdulillah. Ini loh yang kita di sini, perkara ini dunia ya. Tapi urusan mahdoh tidak bisa ditaati. Kita harus jiplek Nabi kalau sholat, nggak bisa kita ngarang sendiri. Nah, ini perbedaannya. Sebab itu tajdid itu artinya dalam konteks mahdoh kita harus sesuai dengan Nabi. Dalam konteks mengelola dunia ini itu terserah kepada kita semuanya. Inilah yang kemudian sampai hari ini Muhammadiyah di bidang pendidikan capaiannya sudah luar biasa. Di bidang kesehatan yang terakhir kemarin kita bisa mengakuisisi rumah sakit Aghithna kita beli dengan harga 120 miliar yang ada di Kroya. Luar biasa, itu kan gambaran bahwa kita memang diberi amanah. Dan bahkan masih tawaran-tawaran yang lain. Termasuk di Wanareja ada warga yang simpatisan yang ingin mewakafkan tanahnya 3 hektar. Tapi untuk pesantren. Nah, ini kan luar biasa. Karena melihat bahwa pendidikan di Muhammadiyah betul-betul sangat luar biasa. Dan hari ini ke depan kita semakin berkembang, bukan hanya nasional tapi transnasional. Nanti sebentar lagi mungkin akan ada TK Abang, SMP, SMA di mana lo? Di Prancis misalkan. Yang sudah ada kan jelas di Melbourne sudah ada. Melbourne mana bu kira-kira bu? Melbourne itu ya sebelah selatan Nusa Kambangan. Di Melbourne kan sudah ada pendidikan kita, dan mungkin tahun depan akan buka universitas untuk SD, SMP, SMA. Luar biasa. Jadi anak-anak kita tamatan dari